Ini kemarin sudah saya pakai oli yang lebih kental karena hasilnya enggak pas yang saya beli, ternyata masih bocor. Langsung aja kita eksekusi, kita ganti seal yang sebelah kiri sama ganti oli yang lebih encer. Oke, biar mudah pakai impact guys, jadi enak kita membongkar-bongkar sendiri, itu makan waktu dan tenaga yang jelas. Langsung aja kita eksekusi, kita lepas soknya. Oke, kalau sudah longgar bisa pakai tangan lepasnya, kita putar-putar atau pakai kunci pas kalau nggak sulit tempat lepas bautnya. Oke, setelah lepas saya tes dulu kemarin. Ini pakai per bawaan, tapi olinya saya pakai yang 10W. Cuma agak takarannya agak kurang nih. Kurang dari 100 ml. Kita buka dulu preloadnya yang pakai, nanti kita tes seberapa sih banyaknya. Kemarin yang saya pasang oli itu saya taruhin oli shock, karena ya seperti itu, saya ngikutin standar pabrik karena ini 10W kemarin. Jadi saya tes gimana keras, kenyal, atau enaknya lah gitu. Cuma masih kurang puas karena sealnya masih bocor. Kemarin saya beliin yang pokoknya warna merah, merek apa gitu, pokoknya ada tulisan Jepang, cuma ukurannya sama, ukuran 1043, pokoknya ukurannya sama pokoknya, cuma kebesaran nggak bisa masuk. Ini ternyata cuma segini guys ya, ini masih ada tersisa sedikit di dalam. Nanti kita buka. Kita habiskan dulu semuanya. Oke guys, sambil kita bersihin. Nah ini guys, ini yang bisa kita setel supaya untuk menahan oli, supaya nggak langsung muncrat atau agak ada hambatan ketika terjadi tekanan atau tertekan sok itu. Ini kita bisa di setel nih guys. Jadi kenapa saya pakai ini, karena kemarin setahun saya pakai motor, pakai sok bawaan, per bawaan itu ya, saya rasanya terlalu empuk aja gitu. Jadi kalau pas agak kencang goyang gitu, kalau pas agak belok kencang, terus apalagi jalannya agak gelombang itu goyang. Kita lepas dulu, saya bersihin sekali-sekali ini. Saya bersihin semua supaya bener-bener bagus, pas. Ini saya pakai brake cleaner biasa untuk bersihin part-part di rem, di kaliper, karena ini nggak terlalu keras, nggak sekeras carbo cleaner. Jadi supaya seal-seal atau karet-karet itu tetap aman, nggak cepat mengeras. Saya bersihin guys untuk ngilangin olinya, soalnya kalau pakai sabun sama air itu terlalu lama kita ngeringin. Pakai lap bersih, saya lap langsung. Kalau ini kan nanti menguap sendiri nanti, cuma bisa untuk melunturkan oli-oli yang di celah-celah sempit.
Kalau air tuh takutnya nanti kurang bersih, yang dicelat-celat sempit untuk dilap, terus nanti malah jadi karat. Saya lap bagian dalam semuanya sambil saya periksa-periksa ada kelecetan atau enggak. Batamnya juga saya bersihkan semuanya, pokoknya kotor-kotoran yang bekas-bekas oli yang sebelumnya saya cek, masih ada genangan-genangan nyangkut yang oli-oli hitam-hitam itu saya semprot, saya bersihkan semuanya benar-benar bersih. Ya setidaknya untuk 2 sok ini setengah lebih lah habis brake cleaner ini. Terus langsung saya lap guys, sebelum mengering menguap, nanti kotorannya nggak hilang, malahan nggak hilang tuntas lah gitu. Dalamnya juga jangan lupa tetap dibersihkan, siapa tahu ada debu atau oli yang campur sama kotoran lama kan biasanya agak kental ya. Nah, itu bahaya itu, biar nggak jadi sumbatan nanti di lubang-lubang. Oke, kalau sudah bersih ini langsung ditiriskan aja. Nah, sambil kita ngelapat yang lain. Oke, ini seal ori dari Honda HM. Kita unboxing langsung, mudahan pas ini. Tapi sesuai kodenya saya lihat di katalognya pas sih. Dan jari saya terluka sedikit pas bersihin ngelaper. Oke, pas kan? Nah, oke. Berarti kita kalau udah posisi gini, kita lepas dulu. Congkel, setelah congkel kita kasih grease dikit di pinggir-pinggirnya untuk memudahkan pas pemasangan biar nggak seret. Ya, ini grease bukan sembarang grease, ini cuma tempatnya aja warna merah. Saya pasang ringnya dulu, jangan sampai lupa. Ganjel ringnya. Biasa ya, seperti yang sudah-sudah, yang ada tulisannya di sebelah atas, sebelah luar. Oke, sebenarnya akan lebih gampang pakai seal bekasnya, tapi saya pakai kunci pas berapa ini, 32 kalau nggak salah ya, 31 32 ya, pas. Nah, sudah kerasa pas, langsung kita pasang snap kancingnya, kawat kancingnya itu kita pasang. Nah, sekarang di bagian
sulingan. Nah ini apa ya namanya, ring sulingan yang biasanya dari kayak plastik atau fiber gitu ya. Ini saya beliin, cuma lihat di katalognya ternyata kodenya nggak sesuai, nggak sama seperti BCX 160 ini. Coba saya buka dulu, kita coba pas apa enggak. Tebel ya sama lah bisa dibilang, cuma ini kayak kurang anu aja ini. Coba kita coba dulu. No, nggak bisa nutup ternyata. Nah, termasuk longgar masih. Itu kan harusnya nutup ketika masuk di tabung shocknya, itu kan harusnya nutup dia, posisinya pas. Nggak presisi. Coba kita masukkan dulu, kita coba. Oh ternyata longgar guys. Nah longgar, masih kesetan yang bawaannya tadi. Oke kita coba, ini longgar. Kalau yang bawaannya masih lumayan keset. Nah ini kan seakan-akan nggak ada tekanan, karena fungsinya sebenarnya ini kan untuk menahan supaya oli nggak langsung keluar muncrat gitu. Ini per bawaan sama yang kemarin sempat saya pasang terlalu keras, tapi yang saya beli itu jadi terus saya pastikan pasang yang orinya bawaan motor. Langsung kita mode perakitan. Ini saya pasang ring sulingan yang bawaannya, tapi saya kasih soltip double tip. Soltip ya biasa pakai masang peralon itu untuk naruh di dratnya itu. Nah kan keset ya. Nah ini harapannya itu. Jadi yang saya harapkan nanti itu, kenapa saya ganti yang 5W itu, ketika jalan alus ada jalan-jalan keriting itu tetap enak, tetap main. Tapi ketika kena hentakan kayak seperti polisi tidur itu nggak jedak gitu kan. Langsung kita pasang per ribbonnya. Nah ini kan terasa keset, masih masuknya itu nggak terlalu lancar gitu ya. Memang harapannya seperti itu sih. Nih kita pasang, nggak tahu apa namanya. Langsung kita masukkan ke bottom shocknya pelan-pelan. Nah langsung kita pasang bautnya. Oke kita kencangin pakai impact supaya lebih mantap. Ini saya pasang yang posisi medium, kan ada 3 kali settingan, ada 3 settingan. Yang tengah-tengah saya pakai 2 kali grek aja udah cukup ini. Langsung guys. Nah ini emulatornya. Jadi kemarin waktu saya pakai oli W10W itu kalau nggak salah 4 kali putaran. Jadi ini tergantung, ini yang lumayan agak repot ini soalnya karena masuk di dalam, kalau nyeting ya harus kita lepas gitu emulator ini. Ini yang fungsi nahan oli supaya tidak langsung muncrat gitu ketika terkena tekanan. Jadi tertahan, tapi bukan tertahan sekali tapi jadi slow gitu. Nah, ini saya kendorin dulu, saya coba ulang. Ternyata kalau kendor masih ringan banget. Ini kan pakai tangan. Kalau udah dipasang di shock kan kena beban motor, beban gaya benturan juga. Jadi karena 5W saya pakai 6 kali putar. 6 kali putar. Jadi saya tambahin 2 lagi karena kemarin 4.
Nah ini harus pas, kalau kurang pas ya dipasin gitu supaya imbang tekanannya. Saya samain dulu ini panjang murnya yang nahan di bawah itu saya kurangin setengah, coba. Nah udah kurang dikit, berarti 1 tambah setengah sedikit lagi. Nah pas ini, oke sudah pas. Langsung kita rakit, kita masukkan. Ini kita masukkan ganjelnya dulu ya, ganjel emulator itu yang nempel di sulingan. Harus bener-bener pas, ini harus bener-bener masuk. Nah itu pokoknya harus bener-bener masuk. Jangan sampai miring, kalau miring gak sesuai fungsinya, jadi karena olinya tetap lewat sela-sela itu. Nah ini aja udah berat rasanya, kita tarik. Nah setelah pas baru kita masukkan per. Oke, yang renggang di atas ya. Nah ini guys 5 WT nih, karena kemarin waktu 10 W itu gimana ya, stang itu agak getar, tapi memang mantep kita dapat gitu istilahnya, bener-bener ribonnya itu terjaga gitu, nggak langsung mantul-mantul pernya itu, bener-bener. Cuma di jalan biasa itu kayak stangnya itu agak ada getaran dikit gitu, jadi kalau untuk harian masih kurang cocok. Terus saya kasih 100 ml, ini 100 ml satu botolnya, biasanya kan berapa, 116 standarnya itu bawaan pabriknya. Cuma saya pasangin 100 ml karena ada emulator kan ya, kita masukkan aja, kita coba aja nanti. Intinya kalau memang 100 ml keempukan ya saya tambahin lagi 10 ml lagi. Oke guys, sampai tetes terakhir langsung kita pasang ring dulu. Kita dulu, kita cocok. Ini berat sekali guys, bukan berat banget tapi ya lumayan berat gitu, karena ketika turun terus kita naikkan tuh oli masuknya ke bawah sulingan itu terhambat sama emulator itu. Dan tadi karena ring sulingan itu sudah saya kasih soltip itu, jadi oli nggak bisa lewat samping. Guys, kita tes, kita tutup, kita tarik, nah terasa nyedot gitu, berarti sudah aman, berarti bagus. Pakai tapin ring, terus ada ganjelnya memang kalau punya PCE kan, kolar namanya. Oke, langsung kita tutup preloadnya. Buat preloadnya ini saya setel mentok ke atas dulu, ini nggak pas saya pasang setengah, biar gampang intinya, pokoknya biar ringan ketika kita tekan. Terus kita kasih per ganjelnya, per snap ringnya itu biar gampang. Ini saya naikkan dulu mentok, saya naikkan mentok. Soalnya agak susah nih guys masang ininya itu, susah dijelaskan sama kata-kata pokoknya. Oke, kita tes ini guys. Nah ini jadi kalau kita gimana ya sesuai hasil lah. Ini kalau langsung dari normal tuh kita kasih hentakan itu nahan dia. Cuma kalau kita istilahnya kita entul pelan-pelan tuh enak gitu, empuk gitu, ringan jadinya. Jadi posisi jalan itu, posisi mentul-mentul gitu tetap enak. Tapi untuk langsung hentakan kencang itu, kita hentak itu nahan dia, seperti kayak seatbelt mobil itu, kalau kita pelan kan nahan, ngelos, tapi kalau kita kencang det itu nahan dia. Nah ini guys langsung hasilnya. Nah
Jadi pas kita turunin itu tekanan itu naiknya langsung set, naik aja gitu, nggak perlu bentul 2 kali. Ini hasilnya guys. Kalau normal standarnya itu ketika kita ayun ke bawah, kita lepas tuh naik terus turun lagi setengah gitu, turun lagi normal gitu. Kalau ini turun naik, nah, jadi pas ketika turun naiknya itu slow gitu ya. Intinya dari sekian uji coba saya dari kemarin itu, ini yang paling saya anggap sukses gitu. Terus saya coba sudah, kalau di jalan lurus itu semakin ditambah kecepatan tuh semakin anteng. Terus pas ada belok, ada jalan gelombang sekali gitu, stangnya enggak terlalu saya kenceng, itu standar ya, enggak, bahasanya enggak gobek-gobek. Terus ini, nah setelah beberapa hari saya tes, berapa hari hilang rembesnya, aman guys. Pokoknya mantep banget ini. Sebenarnya kalau mau agak empuan dikit bisa nih saya kurangin olinya, jadi totalnya sekitar 110 mili